Menteri Keuangan. Bapak Menteri Keuangan yang ganteng dan suaranya ceplos-ceplos mencontoh gaya Hotman Paris. Mudah-mudahan strategi bisnis, strategi polisi ekonomi yang Bapak terapkan berguna untuk bangsa dan rakyat Indonesia, meskipun telah mulai menimbulkan kerugian yang besar bagi kami yang pemodal dan hasil kerja kami 18 jam sehari sekarang berkurang. Hari ini deposito saya sebesar pokoknya 53 miliar rupiah. Semula bunga depositonya 5% per tahun, oleh bank dikasih tahu hanya sekitar 2,5% per tahun pada saat saya perpanjang hari ini. Jadi rugi saya setengah dari pendapatan saya. Bayangkan, dari 53 miliar itu belum lagi ratusan miliar yang lain. Namun tetap kita mendukung kalau memang itu yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya saja ada beberapa kemungkinan akibatnya. Satu, mungkin saya akan pindah ke bank swasta, sama juga dengan para deposan lain yang bunganya lebih tinggi. Yang kedua, mungkin akan belanja sesuai dengan maunya Bapak Menteri Keuangan. Yang ketiga, mungkin akan saya belanjakan untuk beli apartemen untuk putri saya yang Felicia, yang pengacara di London. Dan alternatif lain adalah mungkin ya nikah lagi. Hanya saja sudah terikat sumpah, putra Batak ini tidak akan pernah nikah yang kedua kali. Jadi sekali lagi Bapak Menteri Keuangan, memang strategi bisnis Anda sangat menimbulkan kerugian bagi kami yang punya simpanan dan juga para konglo lain. Banyak teman saya konglo-konglo muda yang sudah punya simpanan hampir triliun dan juga pada mengeluh income-nya setengah berkurang. Namun kalau itu demi bangsa dan negara, go ahead ya, kita nothing to complain. Ya, kita akan kerja lagi seperti biasa 18 jam sehari, karena itu adalah hasil kerja keras kita, bukan hasil nyinyir-nyinyir. Benar-benar hasil kerja keras saya jam 3 sampai subuh sampai malam. Oke? Bapak Menkeu, God bless you. Klien saya 25 tahun, Bapak Prabowo, God bless you. Semoga rakyat Indonesia sejahtera, walaupun rugi bagi kita. Seperti aku duga, saya beberapa hari lalu bilang, dengan masuknya uang segar 200 triliun oleh Menteri Keuangan ke bank-bank pemerintah, maka bunga deposito dan tabungan akan turun. Dan benar, hari ini saya buka tabungan deposito, bunga bank sudah turun. Ya, jadi 200 triliun yang dimasukkan ke bank pemerintah berakibat bunga bank menjadi turun. Penghasilan Anda dari deposito dan buku tabungan jadi berkurang. Itulah akibat dicairkannya 200 triliun untuk bank-bank pemerintah. Karena apa? Bank pemerintah kebanyakan duit. Karena kebanyakan duit, maka dia tidak butuh lagi duit kamu. Ataupun kalau duit kamu butuh, bunganya dikurangin. Saya sudah mengatakan ini hari pertama begitu Menteri Keuangan mengatakan akan mencairkan 200 triliun kepada bank pemerintah. Dan hari ini saya pas mulai buka deposito, bunganya sudah turun. Pengorbanan atau perjuangan atau apa ini? Masukkan informasi kepada Bapak Menteri Keuangan. Pagi ini saya ditelepon oleh bagian marketing bank swasta. Setelah tahu saya punya deposito yang bunganya jatuh di bank-bank pemerintah, turun di bank-bank pemerintah, sekarang bank swasta berlomba-lomba menawarkan bunga yang lebih tinggi dari bank-bank pemerintah. Jadi masuknya 200 triliun ke bank pemerintah ada positifnya, tapi ada juga negatifnya.
karena bank pemerintah kebanyakan duit, maka dia tidak butuh deposan lagi. Akhirnya bunga deposito diturunin. Karena bunga deposito diturunin, maka para pemilik tabungan deposito tentu maunya bunga lebih tinggi dan pindah ke bank swasta. Jadi ada kemungkinan bakal banyak yang pindahkan depositonya ke bank swasta. Hari ini saya ditelepon 3 staf marketing bank swasta yang menjanjikan bunga deposito jauh lebih tinggi dari bunga bank pemerintah. Hanya sekedar informasi. Jadi ini jelasin sedikit yang 200 triliun itu. Jadi ini penempatan kas negara dengan bunga rendah di bank komersial. Jadi ini bukan saya taruh dalam bentuk program pembangunan atau earmark ke suatu tujuan tertentu, bukan. Hanya taruh itu di perbankan. 55 triliun di Mandiri, 55 di BNI dan BRI, di BTN 25 triliun dan di BSI 10 triliun. Ini bunganya 80% dari bunga acuan BI, tidak digunakan untuk pembelian SBN syaratnya ya. Dan tenor 6 bulan itu dapat diperpanjang, jadi sebetulnya nggak ada tenornya itu. Jadi kalau bank nanya apakah kami boleh meminjamkan jangka panjang, boleh aja. Saya akan jaga supaya mereka nggak keganggu, saya juga nggak keganggu. Dan kalau saya lihat dari sejarah stok uang kita di bank sentral, harusnya saya nggak akan pernah terganggu, masih amat banyak, masih cukup. Biasanya mereka nyaros sekitar 400 triliun atau lebih sepanjang tahun, hanya pindahin sebagian. Ini dampaknya ke likuiditas naik, cost of fund jadi turun. Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya katanya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun, dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Nah, biar dia belanja lagi, kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan. Konsumsi dan investasi akan naik karena bunga turun dan multiplier efek untuk pertumbuhan ekonomi akan kelihatan semakin signifikan. Ini juga kedepannya akan kita sinergikan dengan fiskal moneter. BI sudah menurunkan 25 basis. Itu tujuannya sama, untuk membantu likuiditas sistem perbankan supaya bunga turun, supaya ekonomi jalan. Jadi mereka juga sekarang pro growth. Oke, saya pikir utamanya itu.